Shalom jemaat Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 47. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, dan Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan. Kiranya kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah sampai pada bagian-bagian akhir dari khotbah di bukit, khususnya di dalam Matius pasal 5. Dan saat ini saya beri judul memurnikan hukum kasih. Kita akan bersama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-43 sampai dengan 47. Yang 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang hijau sama-sama kita baca. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat ke-46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yang hijau kita sama-sama baca. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita pertama-tama akan belajar mengenai hukum kasih menurut budaya Yahudi. Ayat-ayat ini di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 47 ini merupakan kesimpulan dari etika hukum Taurat yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ya, hukum Taurat sejati, ya. Setelah sebelumnya Yesus banyak berbicara tentang untuk tidak membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada murid-muridnya. Nah, kalimat kasihilah sesamamu manusia ini menjadi kesimpulan dari etika hukum Taurat, ya, yang kita sebut juga sebagai hukum kasih, ya. Kasihlah sesamamu manusia ini menjadi kesimpulan daripada etika hukum Taurat yang disebut juga hukum kasih, ya. Hukum kasih dalam budaya Yahudi telah kehilangan makna aslinya, ya. Di mana mereka mengartikan kata kasihilah sesamamu manusia itu berarti orang-orang yang sama-sama orang Yahudi atau sama-sama orang yang menyembah Allah Yahweh, ya. Maka mereka menganggap bahwa orang-orang yang bukan dari orang Yahudi, yang bukan sesama orang Yahudi, mereka anggap musuh dan mereka anggap najis, dan maaf kata mereka juga menganggap orang-orang non-Yahudi itu sebagai anjing, ya. Nah, maka dari itu Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, perintah agama Yahudi ini muncul karena pemahaman yang salah terhadap perintah Tuhan di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, ayat inilah yang disalah pahami oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa perintah ini merupakan perintah untuk mengasihi sesama orang Yahudi atau bangsa Israel, ya. Dikatakan di sini kan, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia. Sehingga orang-orang Yahudi ini memahami bahwa
kasihlah sesamamu manusia di sini menuju kepada orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa Israel. Ya. Jadi berarti perintah ini menunjukkan kepada untuk mengasihi yang sesama orang Yahudi atau orang-orang Israel. Nah, sedangkan kalau kita melihat di ayat yang di Matius 5, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, kalau kita melihat di dalam Imamat, tidak ada kata bencilah musuhmu. Tetapi ayat di Matius 5 yang sebelumnya kita sudah baca tadi, itulah hasil dari pemahaman yang salah sehingga muncullah perintah agama Yahudi, kasih sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sedangkan firman Tuhan yang asli itu atau makna aslinya tidak ada kata bencilah musuhmu, tetapi hanya cukup kasihilah sesamamu manusia. Ya. Yesus pernah mengajarkan kepada ahli Taurat tentang arti sesamamu. Ya. Kita baca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-29 sampai ke-37. Yang coklat saya bacakan, nanti yang hijau kita baca bersama-sama. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Bersama-sama. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kita lewati langsung di ayat yang berwarna ungu. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, penggalan ayat-ayat ini itu adalah kisah yang Yesus ceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati. Ya. Dalam kisah yang Yesus berikan ini kepada ahli Taurat, Yesus menunjukkan dua hal yang sangat bertentangan, ya. Di mana imam dan orang Lewi yang termasuk golongan orang yang tertib dalam memelihara hukum Taurat serta hidupnya melayani pekerjaan Tuhan justru tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Ya. Dikatakan di dalam ayat tadi, mereka melihat tetapi melewatinya dari seberang jalan. Kalau kita membaca secara lengkap, ya, kisah orang Samaria yang baik hati ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh imam dan orang-orang Lewi, yang mana orang-orang yang dipandang sangat rohani, tetapi justru hanya melihat orang yang kesusahan, yang sedang habis dirampok itu, ya, hanya melihat kemudian melewati begitu saja dari seberang jalan. Sedangkan orang Samaria yang oleh orang-orang Yahudi ini dianggap hina justru memiliki perilaku yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Ya, tidak peduli dia kenal atau tidak orang ini, tidak peduli dari agama apa, dia tidak tanya dari bangsa apa. Orang Samaria ini tidak tanya apakah orang miskin atau orang kaya, tetapi orang Samaria ini langsung memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan ini. Nah, di sini kita dapat melihat, ya, menjadi cerminan bahwa ada orang-orang Kristen yang sepertinya rajin beribadah, ya, rajin pelayanan, tapi bisa saja justru tidak mampu bersikap manusiawi ataupun menjadi orang Kristen yang pendendam. Ya. Menjadi cerminan juga bahwa ada orang Kristen yang hanya mengasihi sesama orang Kristen. Ya. Orang Kristen mengasihi hanya sesama orang Kristen. Dia melihat, oh kalau bukan orang Kristen, aku nggak bisa nolong, aku nggak bisa mengasihi kamu. Ada. Nah, orang-orang Kristen yang seperti ini sama seperti ahli Taurat dan orang Lewi, ataupun ahli orang-orang Farisi yang memiliki pemahaman sempit, ya, yang justru lebih baik dari kebanyakan orang pada umumnya. Maksudnya
orang Samaria ini ya. Dari kisah ini kita melihat ya, dan bisa menjadi cerminan bagi kita bahwa memang ada orang-orang Kristen yang sepertinya rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi bisa saja justru tidak mampu bersikap manusiawi, bahkan menjadi orang-orang yang pendendam. Ya. Seperti orang-orang Yahudi yang menyimpan dendam kepada orang-orang Samaria ini, benci. Yang bukan orang Yahudi dianggap musuh. Ya. Ada juga orang-orang Kristen yang hanya mengasihi sesama orang Kristen. Ya, ini merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman sempit bahwa mengasihi hanya dibatasi sebatas sesama orang Kristen. Bukan. Artinya ini justru tidak lebih baik dari kebanyakan orang pada umumnya. Ya. Berikutnya, kasih merupakan sebuah tindakan, kelakuan, dan perbuatan, bukan hanya sekedar perasaan dan motivasi. Ya. Jadi tidak bisa kasih itu hanya orang itu hanya bicara ya tentang aku mengasihi, aku memiliki kasih itu, aku mengasihi kamu. Sedangkan di dalam tindakannya, di dalam kelakuan perbuatannya tidak mencerminkan kasih yang dia bicarakan. Nah, itu bukanlah kasih sebetulnya. Rasul Yohanes pernah menasihatkan tentang kasih. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 2-3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, ketika ada orang Kristen yang banyak mengucapkan tentang kasih, sedangkan tidak dapat menyatakan kasih itu tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki kasih. Melainkan orang Kristen yang banyak menyatakan kasih adalah orang yang memiliki kasih itu. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Ketika orang Kristen banyak mengucapkan tentang kasih, tidak dapat dikatakan orang itu memiliki kasih. Melainkan orang Kristen yang banyak menyatakan kasih, orang itulah yang memiliki kasih. Mengasihi yang tidak mengasihi kita. Ya. Secara umum manusia memberi pertolongan, ya, menyatakan kasih kepada orang yang baik, yang tidak melakukan kejahatan terhadap dirinya. Umumnya seperti itu ya. Dan itu merupakan hal yang mudah dilakukan. Bahkan kebanyakan orang seperti itu. Orang yang bukan Kristen pun mudah dan biasa melakukan itu. Ya, umumnya memang seperti itu. Mengasihi, menolong orang yang juga baik kepada kita. Itu biasa dilakukan. Nah, sebagian orang juga mungkin senang ya ketika dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, namun kasih Yesus yang Yesus ajarkan itu lebih dari sekedar dermawan. Ya. Nah, sifat dermawan umumnya identik dengan beramal, memberikan sesuatu dalam bentuk materi. Ya. Nah, dalam hal ini berarti seseorang itu memposisikan diri sebagai orang yang mampu membantu orang yang dianggapnya tidak mampu dan berhak. Berarti ada orang-orang yang tidak berhak dia bantu, dia tolong. Ya. Dan berarti orang yang dermawan ini adalah orang-orang yang merasa diri mampu, menganggap orang lain itu nggak mampu. Ya. Nah, apakah hal ini baik? Baik. Hal ini adalah hal yang baik. Sifat dermawan ini adalah sifat yang baik. Nah, tetapi sekali lagi, kasih yang Yesus ajarkan itu tidak sama dengan sifat dermawan, bahkan levelnya lebih tinggi dari sifat dermawan. Sejatinya lebih dari sekedar dermawan. Ya. Yesus mengajarkan bahwa semua orang berhak menerima penyataan kasih kita, bahkan termasuk orang yang jahat kepada kita, dan bukan hanya ketika kita merasa mampu. Ya. Kita mengasihi orang itu bisa dalam bentuk pemberian waktu kita,
perhatian kita, pemikiran kita, ide-ide kita, ya, bahkan doa kita. Ya, kita baca di dalam ayat ke-44 di dalam Matius 5 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua orang berhak menerima kasih, bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya orang-orang Yahudi, orang yang baik, tetapi dikatakan bahkan orang yang jahat kepada kita, ya, orang yang menganggap kita musuh, itu orang-orang yang berhak juga menerima kasih, gitu ya. Nah, di sini dikatakan berdoalah juga bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan berarti berdoa di sini berharap sesuatu yang buruk, gitu ya, bagi orang yang kita doakan, yang jahat, yang menganiaya kita, yang berbuat jahat kepada kita, yang memfitnah kita, yang menipu kita. Bukan berarti kita berdoa untuk sesuatu yang buruk supaya terjadi kepada orang yang kita doakan. Bukan. Berdoa di sini, berdoa agar anugerah Tuhan itu turun atas mereka supaya hati mereka diperbaharui. Ya. Kata mengasihi musuh dalam ayat 44 di sini, ya, kata kasihilah ini menggunakan kata agapau, ya, yang kita kenal dengan kata agape. Nah, kita tahu bahwa kata agape ini bahwa adalah kasih yang tanpa syarat, ya. Dan Allah lah kasih agape itu, Allah sumber kasih agape. Nah, di dalam perjanjian baru bahasa Yunani itu kita mengenal ada 4 jenis kasih. Selain kata agape ada phileo, storge, dan eros. Nah, kalau phileo ini adalah kasih persaudaraan. Kemudian storge kasih mesra antara orang tua kepada anak, begitu juga sebaliknya kasih antara anak kepada orang tua. Dan sedangkan kasih eros itu adalah kasih asmara, ya, antara pria dan wanita. Dari keempat jenis kasih itu, kasih yang tertinggi adalah kasih agape, ya. Kalau saya bagi menjadi 2, kasih agape adalah kasih yang walaupun tanpa syarat. Sedangkan 3 kasih yang lain itu adalah kasih yang jikalau mengandung syarat. Jikalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Jikalau papaku memberikan aku sesuatu yang aku inginkan, ya aku mengasihi papaku, aku sayang kepada papaku. Jika temanku baik pada aku, ya aku baik juga kepada dia. Ya. Jadi ketiga kasih selain kasih agape ini mengandung syarat, ya. Maka kita sebut sebagai kasih yang jikalau. Nah, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang Tuhan inginkan dalam diri kita adalah kasih agape. Ya. Dikatakan di dalam ayat 44 tadi, ya, kita kembali, kasihilah musuhmu. Agapelah kepada musuhmu. Wah, ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Ya, sulit, tetapi ya inilah memang perintah Tuhan kepada kita. Dan kita tidak bisa melakukan ini tanpa kasih Tuhan juga. Ya. Kata tanpa syarat di sini juga berarti, ya, ketika kita memahami agape ini, mengasihi tanpa syarat. Tanpa syarat berarti kita mengharapkan orang yang kita kasih, tidak mengharapkan orang yang kita kasihi itu membalas perbuatan kita. Ya. Tanpa syarat berarti kita tidak peduli siapa yang kita kasihi, bahkan jika itu orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ya. Tanpa syarat juga berarti kita tidak melihat orang yang kita kasihi itu kaya atau miskin. Tanpa syarat berarti kita juga tidak eksklusif, hanya menyatakan kasih kepada sesama orang Kristen saja. Ya. Tanpa syarat berarti kita tidak mengingat-ingat kasih kita kepada orang lain. Tanpa syarat berarti kita tidak berharap orang lain yang menerima kasih itu mengingat
perbuatan kita. Tanpa syarat berarti kita tidak berharap pujian, tetapi justru kita menyatakan kasih Allah. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, kasih tanpa syarat itu memang bukan hal yang mudah. Lebih mudah bagi kita itu mengasihi orang yang baik, ya. Sangat mudah. Nah, tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa inilah perintah Tuhan bagi kita. Inilah hukum kasih yang murni yang Tuhan ajarkan bagi kita, bahwa kita harus agape kepada musuh kita atau orang-orang yang jahat kepada kita. Ya. Mungkin kita tidak menganggap mereka musuh, tetapi justru mungkin bisa saja mereka menganggap orang lain itu menganggap kita, wah ini musuh saya, bisa saja. Tetapi kita tetap harus agape terhadap mereka, mengasihi mereka tanpa syarat, tanpa melihat siapa mereka. Ya. Nah, hal ini sekali lagi yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya. Mengapa ini saya salah menulis ya? Jadi mengapa kita harus mengasihi dengan kasih agape? Yang pertama, agar kita serupa dengan Allah. Kita baca ayatnya ya. Di Matius 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang biru kita sama-sama bacakan, hitungan ketiga, 2, 3. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, anak itu mencerminkan sifat dari ayahnya, gitu ya. Maka dengan jelas ya, Yesus mengatakan, karena dengan demikian, kalau kita sebagai murid-murid Tuhan melakukan kasih agape terhadap orang-orang yang jahat, dikatakan kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Karena agape adalah sifat Allah, dan Allah lah agape itu. Ya. Allah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, ingin supaya kita juga meneladani kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kita. Ya. Yesus memberikan teladan dengan jelas di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Justru Yesus mendoakan mereka yang telah menyalibkan Yesus. Ini kasih yang Yesus berikan kepada orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Dan kasih inilah yang Tuhan inginkan kita juga nyatakan kepada banyak orang. Ya. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, pengampunan. Ini kasih yang luar biasa yang kita sudah terima, kasih agape yang kita terima. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk memancarkan, merefleksikan, menjadi cerminan akan kasih agape yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Ya. Kita melihat juga tokoh di dalam perjanjian baru, ya, dan tokoh penting di dalam gereja mula-mula di Yerusalem, yaitu Stefanus. Stefanus di dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-60, dia juga pernah mendoakan mereka yang merajam dia dengan batu. Ya, kita baca ayatnya bersama-sama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini sikap yang sangat mulia.
Stefanus ini justru mendoakan mereka supaya Tuhan tidak menanggungkan dosa kepada mereka yang sudah merajam Stefanus dengan batu. Ya. Stefanus dalam keadaan dirajam batu oleh anggota-anggota mahkamah agama, ya justru memohon pengampunan dosa bagi mereka di hadapan Tuhan. Inilah kasih agape yang Stefanus nyatakan. Ya. Hal itu kenapa Stefanus bisa melakukan itu? Ya. Stefanus bisa melakukan itu, menyatakan kasih agape itu karena dia secara sadar telah mengalami kasih agape itu sendiri. Ya. Ketika kita mampu mengasihi dengan kasih agape seperti ini, hal itu merupakan anugerah. Sekali lagi, kita pada dasarnya tidak memiliki kasih agape, karena kita adalah orang-orang berdosa. Yang memiliki kasih agape adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhanlah sang agape itu, ya, sang kasih. Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita menerima kasih itu, kita diwajibkan untuk menyatakan kasih itu kepada banyak orang. Jadi bukan kita yang memiliki kasih agape, bukan, tetapi kita yang sudah menerima kasih agape itu, memancarkan kasih agape itu ke banyak orang, bahkan orang-orang yang jahat kepada kita. Ya. Kita hanya mampu mengasihi dengan benar ketika kita benar-benar mengalami kasih Allah dalam diri kita. Sehingga ketika kita belum benar-benar mengalami kasih Allah dalam diri kita, maka kita tidak bisa benar-benar menyatakan kasih itu dengan benar, ya, yaitu kasih agape. Ya hanya sebatas mungkin, ya saya mengasihi kamu karena kamu juga baik. Tetapi ketika kita benar-benar mengalami kasih agape itu di dalam diri kita dari Tuhan, maka kita akan mampu mengasihi dengan benar kepada orang-orang lain, bahkan orang-orang yang jahat kepada kita. Ya. Yang kedua, mengapa kita mengasihi dengan kasih agape adalah agar kita melakukan lebih dari orang lain. Ya. Matius 5 ayat yang ke-46 dan 47, kita baca bersama-sama, 2, 3. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Yesus menunjukkan bahwa kasih yang kita miliki itu harus kasih yang plus, gitu ya, yang lebih daripada kasih pada umumnya. Sekali lagi, kasih yang plus itulah kasih agape, itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau hanya sekedar kasih yang mengandung syarat, itu banyak orang dengan mudah menyatakan, gitu ya. Terutama dalam masa-masa seperti ini, ya, banyak sekali kalau dilihat di dalam media sosial, ya, orang merekam dirinya ketika dia membagikan uang di lampu merah sambil dia memvideokan dirinya. Orang dapat saja dengan mudah seperti itu. Mungkin karena supaya populer, supaya orang melihat bahwa dia adalah orang yang baik. Tetapi Tuhan tidak inginkan yang seperti itu dengan motivasi, dengan perasaan yang salah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita menyatakan kasih agape yang tanpa syarat, yang tidak peduli orang tidak melihat orang yang kita kasih itu tidak mengingat kebaikan kita. Kita tidak melihat itu, kita tidak peduli itu. Yang penting kita menyatakan kasih tanpa syarat itu, dan kasih agape itu, ya. Nah, sebagai contoh bahwa kasih yang plus adalah ini, ya, kalau di gambar kita melihat ada
dua peralatan masak, itu wajan ya. Yang satu wajan yang lengket dan yang satunya wajan anti lengket. Nah, sama-sama fungsinya untuk memasak ya, sama-sama jenis produk yang sama, yaitu wajan. Tetapi yang satu memiliki plus, yaitu anti lengket. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Kita itu memiliki kasih yang plus. Kita menjadi orang-orang yang plus. Biasanya kan kita suka ya, yang plus, memilih barang itu selalu, ini keunggulannya apa? Walaupun sama-sama nih, sama-sama wajan. Yang satu ini keunggulannya apa? Oh, anti lengket. Gitu ya. Oh, kalau buat goreng ini nggak perlu minyak banyak-banyak. Bahkan tanpa minyak pun dia nggak akan lengket masakan itu. Nah, ada sesuatu yang lebih yang ditawarkan. Nah, itulah yang Tuhan juga inginkan, bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Bukan berarti terus kita menjadi sombong, enggak. Justru itu salah. Justru itulah kasih yang salah. Ketika kita menjadi sombong, berarti kita memiliki motivasi yang salah. Ya, di sini supaya kita memiliki kasih yang plus dari kebanyakan orang. Kalau hanya sekedar mengasihi orang yang baik kepada kita, kebanyakan orang yang bahkan bukan orang Kristen pun juga dengan mudah melakukan seperti itu. Tetapi bukan seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah kasih yang plus, yang tanpa syarat, kasih agape, yang bahkan orang yang telah memfitnah kita, menipu kita tetap mengasihi mereka. Ya. Di dalam kondisi yang sulit, orang yang sudah jahat kepada kita pun bisa merasakan duka cita yang dia alami, sehingga kita mampu menyatakan kasih. Bukan sebaliknya ketika orang yang jahat kepada kita itu sedang berduka cita, justru kita bersuka cita, bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika bahkan orang yang jahat kepada kita menyatakan kasih agape itu. Karena kita sudah lebih dahulu mengalami kasih agape itu. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita dan boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa kita harus memiliki kasih agape. Ya. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak peduli siapa yang menerima kasih kita. Bahkan orang yang jahat sekalipun, kita harus mengasihi mereka. Ya. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Jadi Sepertimu. Percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu
mau jadi sepertimu. Sekali lagi kita mau nyanyikan Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu. Kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Benar Tuhan, biarlah setiap kami boleh meneladani Engkau Tuhan, supaya kami bisa menyatakan kasih agape itu Tuhan. Kami orang-orang yang sudah mengalami kasih agape itu Tuhan, biarlah kami juga dimampukan dan mau untuk menyatakan kasih agape itu kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang mungkin sudah berbuat tidak baik kepada kami. Tetapi biarlah kami tetap mau menyatakan, memancarkan kasih agape itu Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh dimampukan melakukan setiap firman Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami untuk boleh selalu mengingatkan kami dalam kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.